Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan teman-teman, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Linda Supriyatin dengan NIM 2008918 yang akan memoderatori presentasi kita pada hari ini bersama kelompok 5. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu mengenai penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau dengan kata lain RPP. Baik, namun sebelumnya langkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama itu ada Agitya Ratu Tivana dengan NIM 2004273, kemudian ada Anis Hidayatul Umah dengan NIM 2008813, kemudian ada Linda Supiatin dengan NIM 2008918, ada Nabila Azhar dengan NIM 2010029, kemudian ada Nadia Azifa dengan NIM 2006811, kemudian ada Siti Aulia Hasanah dengan NIM 2004448, dan ada Siti Mariam dengan NIM 2008962. Baik, untuk selanjutnya, adapun topik pembahasan dari kelompok kami yaitu yang pertama mengenai pengertian RPP, kemudian yang kedua mengenai prinsip penyusunan RPP, kemudian yang ketiga komponen RPP, yang keempat langkah-langkah pengembangan RPP, dan yang kelima proses pembelajaran. Baik, Bapak dan teman-teman, sebelum kita memasuki pematerian yang pertama, alangkah lebih baiknya kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita masuk ke pematerian yang pertama mengenai pengertian RPP yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya waktu dan media dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nadia Azifah dengan NIM 2006811. Di sini saya akan menjelaskan pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran ialah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20, dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Menurut Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses, RPP merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan ataupun lebih. RPP berkembang dari silabus untuk lebih mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik untuk mencapai kompetisi dasar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Nadia atas materinya. Kemudian yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai prinsip penyusunan RPP. Kepadanya waktu dan media dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip penyusunan RPP. Dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, disebutkan serangkaian prinsip yang harus diperhatikan guru dalam menyusun RPP. Yang pertama, yaitu memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, khusus, kecepatan belajar,
dan latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. Sebagai contoh, yaitu guru menggunakan secara bergantian penayangan video, poster, aktivitas, atau bermain peran sebagai teknik pembelajaran karena gaya belajar setiap individu itu berbeda-beda. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Guru yang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik pertama-tama memperlakukan siswa sebagai subjek didik atau pembelajar. Nah, yang ketiga, berbasis konteks. Pembelajaran berbasis konteks dapat terwujud apabila guru mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai sumber belajar lokal atau setempat. Guru mengenal situasi dan kondisi sosial ekonomi peserta didik, mengenal dan mengedepankan budaya atau nilai-nilai kearifan lokal tanpa kehilangan wawasan global. Contohnya yaitu nilai gotong royong. Nah, yang keempat, berorientasi kekinian. Pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai kehidupan masa kini. Guru yang berorientasi kekinian adalah guru yang gaul, tidak gaptek atau gagap teknologi, melek informasi, bahkan sebaiknya well informed, selalu mengupdate dan mengupgrade ilmu pengetahuan yang menjadi bidangnya, termasuk teori-teori dan praktik baik di bidang pendidikan atau pembelajaran. Nah, yang kelima yaitu mengembangkan kemandirian belajar. Guru yang mengembangkan kemandirian belajar siswa selalu akan berusaha agar pada akhirnya siswa berani mengemukakan pendapat atau inisiatif dengan penuh percaya diri. Nah, yang keenam, memberi umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang ketujuh, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Nah, yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan pembelajaran dalam RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, sebagai contoh yaitu ketika guru menugasi siswa mengeksplorasi sumber-sumber pengetahuan melalui internet, guru harus bias menunjukkan kepada siswa alamat situs-situs web atau link yang mengarahkan siswa pada sumber yang jelas, benar, dan bertanggung jawab. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ani atas pemaparan materinya. Nah, untuk pemateri yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya waktu dan media dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Auliasana dengan NIM 2004448. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas RPP. Yang pertama, identitas sekolah. Identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran diisi dengan nama pelajaran yang akan diajarkan, kelas dan semester berapa, dan pertemuan keberapa. Yang ketiga, kelas dan semester. Yang keempat, materi pokok, merupakan bahan apa yang akan diajarkan kepada siswa. Materi ditentukan sesuai dengan materi yang sudah tertuang dalam silabus dan tentu saja sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan yang kelima, alokasi waktu. Selanjutnya, kemudian yang kedua, komponen inti RPP. Yang pertama, kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik
pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Yang kedua, kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator pencapaian dalam suatu pelajaran. Yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran, yakni menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Selanjutnya, alat dan sumber pembelajaran, yaitu penentuan sumber belajar didasarkan pada kompetensi inti, kompetensi dasar, materi ajar, dan kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian langkah kegiatan pembelajaran merupakan uraian dari langkah-langkah pembelajaran secara rinci sesuai metode pembelajaran yang dipilih. Dan yang terakhir, penilaian merupakan prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan IPK dan mengacu kepada standar penilaian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Aulia Hasana atas pemaparan materinya. Nah, untuk pemateri selanjutnya mengenai langkah-langkah pengembangan RPP yang akan disampaikan oleh rekan saya. Adanya waktu dan media dipersilahkan. Baik, terima kasih Linda sebagai moderator telah mempersilahkan saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengembangan RPP. Nah, yang pertama itu dalam pengembangan RPP ada mengenai mengkaji silabus tematik. Nah, di sini itu mengkaji silabus tematik itu sudah tahu kan silabus itu sebagai rujukan bagi guru dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. Nah, setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 KD. Nah, sesuai dengan aspek kompetensi inti atau KI. Nah, yang selanjutnya itu untuk mencapai 4 KD tersebut di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar proses. Nah, setelah itu kegiatan peserta didik ini merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yaitu seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengolah informasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi materi belajar. Nah, dalam mengidentifikasi materi belajar ini, yaitu dengan mempertimbangkan potensi peserta didiknya, relevansi dengan karakteristik daerahnya, kemudian tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Terus kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuannya. Dan yang selanjutnya yaitu merumuskan indikator dan merumuskan tujuan. Nah, merumuskan indikator ini yaitu yang pertama ada keseluruhan indikator yaitu memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam KI dan KD. Yang kedua yaitu indikator dimulai dari tingkatan berpikir mudah ke sukar, sederhana ke kompleks, dekat ke jauh, dan dari konkret ke abstrak, atau bukan sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan siswa. Dan adapun dalam merumuskan tujuan, yang pertama yaitu dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua yaitu dapat diorganisasikan, mencakup seluruh kompetensi dasar atau diorganisasikan untuk setiap pertemuan.
Dan yang terakhir yaitu mengacu pada indikator dan mengandung aspek ABCD. Nah, mungkin slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ABCD. Nah, ABCD ini yaitu A-nya itu audiens dan itu disebut sebagai siswa yang akan belajar, dan adapun B-nya behavior, yaitu perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh siswa setelah selesai proses belajarnya dalam pelajaran tersebut. Dan perilaku ini terdiri atas dua bagian penting, yaitu kata kerja dan objek. Dan adapun C-nya yaitu condition, yaitu keadaan atau dalam keadaan bagaimana siswa diharapkan mendemonstrasikan perilaku yang dikehendaki saat ia dites. Dan D-nya itu degree, yaitu tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku tersebut. Nah, tingkat keberhasilan ditunjukkan dengan batas maksimal dari penampilan suatu perilaku yang dianggap dapat diterima. Nah, dan yang terakhir tadi belum ya, mengidentifikasi materi belajar. Mungkin itu kurang lebihnya sama seperti yang sudah saya jelaskan, dan slide selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Mariam atas pemaparan materinya. Untuk materi yang selanjutnya masih melanjutkan tentang langkah-langkah pengembangan RPP yang seperti sudah dijelaskan oleh Siti Mariam tadi. Materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, tadi telah disebutkan bahwa langkah-langkah pengembangan RPP itu yang terakhir tadi adalah pengembangan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya ada mengembangkan penilaian. Dalam penjabaran jenis penilaian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi, kemudian penilaian menggunakan acuan kriteria atau tuntas, kemudian ada sistem yang dirancangkan berkelanjutan, khususnya menilai sikap. Kemudian ada hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjutnya. Kemudian sistem penilaian ini harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh untuk proses pembelajaran. Kemudian yang keenam ada menentukan alokasi waktu. Nah, dalam menentukan alokasi waktu ini harus didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Seperti ada satu tema yang dikembangkan menjadi 4 subtema, kemudian satu subtema ini dilakukan dalam 6 pembelajaran, dan satu pembelajaran ini akan dilaksanakan selama 1 hari efektif. Nah, kemudian selain itu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Kemudian dirinci dan disesuaikan lagi pada RPP tersebut. Kemudian yang ketujuh ada menentukan sumber belajar. Sumber belajar ini dapat diambil dari segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, ataupun orang yang mengandung informasi guna menunjang kegiatan pembelajaran. Adapun sumber belajar ini dapat berupa rujukan, buku, media, alat peraga, objek, dan atau yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada menyusun penilaian. Dalam menyusun penilaian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti harus berisi jenis atau teknik penilaian, kemudian harus memperhatikan bentuk instrumen penilaian, dan juga harus memperhatikan pedoman perskoran pada tes tersebut. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, materi mengenai proses pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya waktu dan media dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Gitya Ratu Tivana dengan NIM 2004273. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama kegiatan pendahuluan. Isi dari kegiatan pendahuluan ini yaitu yang pertama menyiapkan siswa secara psikis dan fisik. Lalu yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan materi yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan untuk mempelajari suatu materi. Yang keempat, menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai. Dan yang terakhir, menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. Lalu yang kedua ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini yang pertama ada mengamati. Pengamatan dapat melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Lalu guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperlihatkan hal yang penting dari suatu benda atau objek. Lalu yang kedua ada menanya. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hasil pengamatan terhadap objek yang konkret sampai abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, ataupun lain yang lebih abstrak. Lalu pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotik. Dan yang ketiga melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Lalu yang ketiga ada mengumpulkan informasi atau eksperimen. Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Peserta didik dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Lalu dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi yang menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu memproses informasi. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Agitya atas pemaparan materinya. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kembali kepadanya. Waktu dan media dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Azhar dengan NIM 2010029. Saya akan menjelaskan kegiatan inti yang keempat yaitu mengasosiasi atau mengelola informasi. Yang pertama yaitu berdasarkan informasi yang diperoleh, siswa dapat menemukan keterkaitan satu informasi lain, menemukan pola dari keterkaitan informasi dan mengambil berbagai kesimpulan. Yang kedua, mengelola informasi dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Yang ketiga, mengelola informasi dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengelolaan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan terjadi menjadi dua cara yaitu secara lisan dengan mempresentasikan hasil kegiatan belajar di depan kelas, baik secara individual atau berkelompok. Yang kedua, secara tulisan. Dengan cara peserta didik membuat laporan tertulis tentang hasil belajarnya, baik berupa laporan individual maupun laporan kelompok. Selanjutnya, kegiatan penutup. Isi dari kegiatan penutup yaitu guru bersama peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan dari pembelajaran sebelumnya. Yang kedua, melakukan penilaian atau refleksi. Yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang keempat, merencanakan kegiatan tindak lanjut. Selanjutnya, berikut adalah contoh format RPP yang berisi sekolah, kelas atau semester, tema atau subtema, dan alokasi waktu. Yang terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran, dan media, alat, dan sumber pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang berisi pada pertemuan ke-1 ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup.
Begitu juga pada pertemuan kedua. Yang terakhir, penilaian. Berisi jenis atau teknik penilaian, bentuk instrumen, dan pedoman penskoran. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila atas pemaparan materinya. Alhamdulillah, pemaparan materi dari kelompok 5 telah selesai. Untuk selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab. Dan sesi tanya-jawab ini akan dilaksanakan melalui WhatsApp group. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.